Gunung itu suara azan. Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tanya, ada kampung apa di ujung sana itu? Ada, Ustaz. Subhanallah. Saya hanya teringat sabda Nabi yang tadi kami sebutkan. Islam itu akan sampai kemana saja. Siapa mengira Islam nyampe ke atas gunung sana, dari kota Mekah dan Madinah yang dulu Nabi diusir-usir, termasuk sampai ke Bangaraya ini. Alhamdulillah, nikmat Pak, luar biasa. Jadi umat Islam itu nikmatnya luar biasa. Alhamdulillah. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa menjalankan sunnahnya, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Syukur-syukur bisa melanjutkan dakwahnya atau berkontribusi melanjutkan dakwahnya sehingga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami diminta untuk sedikit menguraikan tentang tahun baru Islam. Ya, sebetulnya nak lanjutkan kajian kita, tapi mungkin momentumnya tahun baru, sedikit kita akan sama-sama menguraikan tentang tahun baru Islam. Kebetulan tema kita pada dua minggu yang lalu tentang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hampir tidak ada penceramah menjelaskan tahun baru Islam kecuali menyampaikan tentang hijrahnya Nabi. Saya awali dengan sedikit kisah atau sejarah singkat dari tahun baru Islam. Awal mulanya orang Arab itu sudah mengenal nama hari. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir pun orang Arab itu saat itu sudah tahu nama-nama hari. Itsnain atau Ahad, Itsnain, Thulatha, Arbi'a, Al-Khamis, Al-Jumu'ah, As-Sabt. Itu nama-nama hari sudah ada sebelum Nabi diutus sebagai seorang Nabi. Dan sekarang jadi bahasa Indonesia itu. Itsnain, Senin. Thulatha, Selasa. Arbi'a, Rabu. Al-Khamis, Kamis. Al-Jum'ah, Jumat. As-Sabt, Sabtu. Nah, cuma minggu Ahad. Mungkin jatah wong Kristen kali, wallahu a'lam. 6 kita sikok dia. Tapi kalau kami di pondok dulu nyebutnya Ahad itulah, hari Ahad. Tapi ini sebetulnya bukan bawaan Nabi, bukan bawaan Islam. Memang sudah ada sebelum Islam ada. Begitu juga nama-nama bulan, itu sudah ada sebelum Nabi diutus. Jadi orang Arab ya sudah tahu itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12 bulan. 12 bulan. Berarti Dzulhijjah itu bulan ke-12. Setelahnya bulan Muharram. Nah, Islam saat itu atau umat Islam belum punya tahun sebagaimana kaum Nasrani sudah punya hitungan tahun. Bahkan Nabi lahir itu dianggap lahir tahun 600, tahun akhir dari 500-an. Ya. Atau awal 600-an. Masehi disebut dengan tahun Masehi. Masehi itu diambil dari Al-Masih, Isa Al-Masih, Masihi. Kenapa beliau disebut Al-Masih? Masih itu dalam bahasa Arab artinya mengusap.
Kenapa beliau disebut mengusap? Karena dikenal dulu Nabi Isa kalau ngusap orang sakit sembuh, makanya disebut dengan Al-Masih. Baik, lalu bagaimana orang Arab dulu membedakan antara tahun yang satu dengan tahun yang lain, padahal mereka tidak punya angka hitungan tahun. Sampai Nabi wafat pun belum punya tahun umat Islam itu, Pak. Sampai Nabi wafat itu belum punya tahun. Jadi kalau dulu ingin membedakan tahun satu dengan tahun yang lain, pakai nama. Nama itu diambil biasanya dari kejadian yang sangat fenomenal di tahun itu. Andaikan tahun itu paceklik misalnya, maka mereka akan mengatakan tahun paceklik. Amur Ramadah. Mungkin Bapak pernah dengar istilah tahun gajah. Tahun gajah itu tahun lahirnya Nabi Muhammad, karena belum ada angka, jadi nyebutnya Nabi lahir tahun apa? Tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena ada pasukan besar dari Yaman yang dipimpin oleh Abraha. Abraha ini beragamakan Kristen, sedang membangun gereja besar di Yaman untuk dipersembahkan pada Raja Najasyi yang ada di Ethiopia sana. Harapannya memancing pariwisata orang-orang Arab biar datang ke Yaman. Tapi tetaplah orang Arab dulu lebih suka ke Mekah untuk datang ke Ka'bah. Sehingga menurut Abraha, penghalang larisnya gereja yang dia buat adalah Ka'bah. Jadi satu-satunya cara ya hancurkan Ka'bah. Biar tidak katik lagi Ka'bah, uang berangkat ke Yaman. Berangkatlah dia dengan pasukan gajah, dan tahun itu disebut tahun gajah. Tahun wafatnya istri Rasulullah, Khadijah, yang tak lama, bahkan tidak lebih dari 40 hari wafat pamannya Abu Talib. Itu tahun yang sangat menyedihkan bagi Nabi, sehingga tahun itu disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Dan begitu seterusnya, Pak. Jadi nggak punya nama. Sampai Nabi wafat tidak punya nama, tidak punya apa, tidak punya angka. Kemudian ketika Nabi meninggal dunia, kepemimpinan umat Islam dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Berapa lama beliau mimpin umat Islam? Kurang lebih 2,5 tahun. 2 tahun. Sampai Abu Bakar wafat pun belum ada. Tahun Hijriah itu belum ada, Pak. Di zaman Umar, nah di zaman Umar lah ditetapkannya tahun Islam itu, Pak. Diawali dari surat yang dikirim oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari yang dijadikan gubernur di Irak sana oleh Umar. Di meja kerjanya Abu Musa al-Ash'ari bertumpuk surat-surat dari khalifah itu. Begitu dibaca, tertanggal Umar, tanggal sekian bulan Sya'ban. Berikutnya begitu juga, tanggal sekian bulan Sya'ban. Bingung, ini Sya'ban tahun berapa ya? Ketika banyak Sya'ban di surat itu, kebingungan untuk membedakan antara Sya'ban yang satu dengan yang lain. Akhirnya beliau berinisiatif, umat Islam sudah harus punya ini hitungan sendiri. Kirimlah beliau surat ke Madinah, tempat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sampainya di sana kata Umar, "Oh, benar juga ini." Dikumpulkanlah para sahabat untuk bermusyawarah. Wahai para sahabat, sudah saatnya umat Islam memiliki tahun tersendiri. Silahkan yang ingin berpendapat, kira-kira kapan kita memulai hitungan tahun bagi kita, bagi umat Islam? Salah seorang sahabat berpendapat, "Ya Amirul Mukminin, saya ingin berpendapat bagaimana bila
tahun umat Islam diawali dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ditolak oleh Umar pendapat ini. Napa? Meniru Nasrani yang menjadikan hari kelahiran Nabi Isa sebagai hitungan tahun. Nggak galak. Karena hari kelahiran Nabi Isa dijadikan hitungan tahun. Pendapat yang kedua, ya Amiral Mukminin, bagaimana jika kelahiran ditolak? Bagaimana jika hari wafatnya Nabi kita jadikan hitungan tahun? Ini pun ditolak. Kenapa? Kata beliau, tidak mau tahun baru disambut dengan hari berkabung. Tahun baru tapi umat Islam malah bersedih karena mengingat wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cocok tahun baru kok sedih. Tahun baru itu semangat. Akhirnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berpendapat, ya Amiral Mukminin, bagaimana jika hijrahnya kita bersama Nabi kita jadikan sebagai hitungan pertama dalam tahun Islam? Karena ini sebagai momentum, hijrah itu sebagai momentum meninggalkan kekufuran menuju keimanan, kebatilan menuju yang hak. Langsung disepakati oleh sahabat Umar dan para sahabat yang hadir pada musyawarah itu. Jadi ditetapkanlah Pak, hijrahnya Nabi sebagai tahun pertama. Makanya tahun kita disebut dengan tahun Hijriyah, diambil dari kata hijrah. Dan saat diputuskan oleh Umar itu sudah tahun ke-17. Sudah 17 tahun yang lalu Pak, hijrah itu. Dan sejak itulah makanya kalau ceramah tentang tahun baru biasanya ceramah tentang hijrah. Yang menarik Pak, Nabi itu hijrah dan sampai ke Madinah bukan bulan Muharram, bulan Rabiul Awal. Nabi tiba di Madinah itu bulan Rabiul, bahkan di kota Madinahnya beliau tiba itu di tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi 12 Rabiul Awal ini sangat spesial bagi Nabi. Itu tanggal Nabi dilahirkan menurut salah satu pendapat, dan itu tanggal diwafatkannya Nabi 12 Rabiul Awal. Dan itu pun tanggal tibanya Nabi di Madinah 12 Rabiul Awal. Tapi pertanyaannya, kenapa hijrah di 12 Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal, tapi kok peringatannya di Muharram? Masih lama, masih 2 bulan lagi. Tapi peringatan hijrah itu justru di bulan kita nih, di bulan. Yang pertama karena Muharram memang dalam hitungan orang Arab dulu dianggap tahun pertama, awal tahun. Yang kedua, rupanya wacana hijrah itu sudah disampaikan Nabi sejak bulan Muharram. Jadi Nabi itulah ngenjuk tahu sahabat, kita ini nak hijrah, siap-siaplah. Dan perlu kita ketahui, hijrahnya Nabi itu tidak satu rombongan. Enggak mendadak satu rombongan sahabat itu enggak, berkloter-kloter atau bergelombang. Sahabat yang pertama kali hijrah, sahabat Mus'ab bin Umair, seorang sahabat tampan yang wafat dalam keadaan terputus kedua tangannya. Kemudian disusul oleh sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian disusul oleh sahabat Bilal bin Rabah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian disusul oleh sahabat Umar ibn al-Khattab bersama 20 sahabat lainnya. Kemudian barulah Nabi nyusul itu Pak. Dan yang terakhir Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang diminta Nabi untuk tidur di atas kasurnya. Nah, itu mengapa bulan Muharram ini menjadi peringatan hijrahnya Nabi, karena memang wacana hijrah itu sudah dipersiapkan, sudah diwacanakan sejak bulan
Muharram yang memang dalam hitungan orang Arab saat itu Muharram adalah tahun Januarinya Masehi, kurang lebih begitu. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit sekelumit lah sejarah penetapan tahun Hijriah kita. Lalu apa yang ingin kami sampaikan, karena ini diminta panitia untuk pengurus Ustadz Kusyeri, wongnya mana datang ya, karena beliau untuk sedikit mengulas tentang satu Muharram atau hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini coba akan mengulas tentang masjid lah. Tentang masjid dan peranannya ya, dari sudut pandang kami pribadi berdasarkan sirah nabawiyah. Jadi Nabi itu setibanya di Madinah, atau tepatnya sebelum masuk kota Madinah, begitu tiba, itu tiba di tanggal 8 Rabiul Awal. Begitu sampai beliau langsung bangun masjid. Tidak bangun rumah dulu, tidak. Begitu sampai langsung bangun. Itulah masjid pertama dalam Islam yang ussisa ala taqwa, yang dibangun atas dasar ketakwaan, yang disebut dengan Masjid Quba. Itu masjid pertama Nabi dan umat Islam. Masjid Quba. Berapa lama Nabi tinggal di situ? Kurang lebih hampir 4 hari. Barulah lanjut lagi masuk kota Madinah. Begitu sampai Madinah, yang pertama kali Nabi lakukan bangun masjid lagi. Jaraknya itu kurang lebih 4 kilo lah, sampai 5 kilo jarak antara Masjid Quba dengan Masjid Nabawi. Itulah masjid yang kedua dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, yang kita sebut dengan Masjid Nabawi. Dari masjid itulah Pak, nah masjid, dan begitu Nabi tiba di kota Madinah, dan dulu Madinah namanya belum Madinah, namanya Yathrib. Yathrib itu nama tokoh yang dulu menemukan kampung itu. Jadi Madinah ini namanya kurang lebih ada 3 yang sangat kita kenal. Yang pertama nama lainnya Yathrib, disebut juga dengan Thaibah. Makanya ada senandung ya Thaibah ya Thaibah wal hawa nadana ashta'na lik, dan sebagainya. Ya Thaibah itu wahai Madinah, wal hawa nadana, udaramu memanggil kami, ashta'na ilaik, kami rindu padamu. Rindu dengan siapa yang tinggal di dalamnya, yang disemayamkan jasad mulianya di sana, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga namanya Madinah. Dan Madinah itu Pak secara bahasa Arab artinya adalah peradaban, kota yang berperadaban. Jadi dari nama saja sudah bisa diduga, bahkan diyakini Nabi itu ingin membangun suatu peradaban, dan terbukti hari ini hampir 1,5 miliar umat Islam dengan peradaban yang luar biasa dibangun oleh umat Islam, dan itu dimulai dari masjid. Artinya masjid itu kalau difungsikan dengan cara yang maksimal, luar biasa Pak, bisa membangun suatu perekonomian, peradaban, pembinaan akhlak yang luar biasa kalau dimanfaatkan, difungsikan sebagaimana mestinya. Ya mungkin Bapak Ibu tahu Masjid Joko Karyan yang ada di Yogyakarta. Masjidnya biasa baik, bahkan di gang sempit, tapi luar biasa. Yang kami tahu ya, kurang lebihnya setiap buka puasa di bulan Ramadan itu 3.000 porsi, tidak kurang. Dan sekarang sudah punya homestay atau bahkan hotel bagi Ibnu Sabil yang nggak punya rumah,
datang ke Jogja nggak punya tempat tinggal, silahkan tinggal di masjid itu, sudah disiapkan. Bahkan yang unik, siapapun jamaah yang sholat di situ dan kehilangan barangnya diganti, bukan sendal saja, motor hilang diganti. Tapi jangan diterapkan di sini dulu. Ya hilang galo, mendadak hilang galo. Tapi luar biasa Pak, sampai seyakin itu, sampai luar biasa itu. Ya. Karena yang pernah kami dengar, karena mereka ingin menghilangkan stigma kalau masjid itu tempat hilangnya barang. Yuk, kita kalau kena ke masjid kan milih sendalnya yang jelek. Dari rumah itu ada sendal bagus, jelek baiklah. Kenapa nak ke masjid? Padahal sunnahnya ngambil yang bagus. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah hiasanmu setiap ke masjid. Tapi mak mano kagak hilang. Sholat tidak tenang, mikir ke sendal baru pula. Nah itu ingin dihilangkan. Nah lalu apa rahasia kesuksesan suatu masjid? Banyak teori yang disampaikan oleh para pegiat, oleh para pengurus-pengurus masjid. Tapi ini saya secara pribadi melihat satu sisi tersendiri. Masjid itu insya Allah sukses kalau ada 4 sosok. Dan itu yang menjadi pendukung Nabi Muhammad SAW. Masjid itu harus ada sosok Abu Bakarnya, harus ada sosok Umarnya, harus ada sosok Uthmannya, dan harus ada sosok Ali bin Abi Thalib. Maksudnya mana Ustaz? Masjid itu insya Allah akan sukses kalau ada sosok seperti Abu Bakar. Apa sosok Abu Bakar? Tua dan bijaksana. Masjid itu harus ada sesepuhnya. Kalau masjid yang ngurus mudo galo tidak terkontrol kaget Pak. Harus ada yang tua, yang dituai, yang bijaksana, mengayomi, mengarahkan, bahkan bisa menengahi kalau ada keributan. Wah itu luar biasa sosok. Tapi banyak masjid ada orang tuanya tapi jadi diktator. Ada juga. Kalau bahasa kami tua tapi kolot. Apalagi kalau sudah paling merasa berjasa, susah itu Pak. Ada anak muda nak ngenjuk masukan, misalkan main ini. Kata dia, kau ini masuk Islam baru kemarin lah. Baru masuk Islam. Dia lama masuk Islam. Pengennya ngimam, pengennya jadi imam sholat, bacaan salah, ditegur, marahnya luar biasa. Aku itulah lahir sebelum kamu lahir itu. Lah masuk Islam sebelum macam-macam. Nah susah itu Pak, kalau masjid punya orang tua tapi yang susah susah, tidak bijaksana lah. Tapi kalau punya sosok seperti Abu Bakar nikmat sekali. Ngayomin, ngasih semangat, ngontrol jika ada yang berlebih dan sebagainya. Yang kedua butuh sosok seperti Umar yang berani. Ustaz, mak mana ini kita nak ngadakan pengajian. Kaget, bakal ada LSM, macam-macam lah ancaman dari sana sini. Enggak, perlu ada sosok Umar. Bismillah lakukan. Kita yang jaganya. Perlu yang mait itu Pak. Kadang-kadang kalau pengajian ya ada wong protes itu Pak, mic-nya kekerasan lah, apalah. Nah perlu ada sosok seperti Umar yang berani. Nah yang ketiga ini penting nian ini. Perlu ada sosok seperti Uthman bin Affan, donatur, yang dermawan, orang kaya yang dermawan. Datang pengurus misalnya rapat, mak mano kita ini nak ngado ke acara Maulid Nabi sebentar lagi, kita nak ngundang Ustadz ini butuh dana sekian,
Aku bayang nanggungnya. Wah, jadi acara itu Pak. Seneng dia. Saya paling seneng tuh kalau rapat di masjid, begitu kita membahas tentang dana, tahu-tahu ada jamaah ngomong, Pak Ustadz atau Pak Ketua, banyu minumnya aku yang nanggung. Enak dengernya. Aku snacknya Pak 100 kotak. Ah itu masjid kalau begitu aman sentosa itu Pak. Ada sosok-sosok Sayyidina Utsman yang dermawan. Yang keempat, ya ada Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Ali? Mewakili kaula muda yang cerdas. Muda, berilmu, cerdas. Masjid itu butuh peranan anak-anak muda yang inovatif. Ini kalau tidak ada yang muda ya caranya cara lama terus. Sekarang ini hari sudah ada kamera, sudah ada YouTube, bisa itu peranan-peranan anak-anak muda yang cerdas, yang bisa memberikan warna dalam kepengurusan masjid. 4 kolaborasi itu menjadi rahasia di balik kesuksesan dakwah Nabi Muhammad SAW. Salah satunya Allah pimpin itu, Allah lindungi. Saya pun kalau berdakwah begitu Pak. Saya kalau dakwah nyari siapalah orang tua yang bisa nasihatin saya. Karena saya ini muda, mungkin semangatnya lebih menggebu-gebu, harus ada yang ngontrol. Cari donatur juga yang pacak bantu, hamba Allah. Ya, butuh juga jagoan-jagoan yang pacak nemeni kita berdakwah itu kan. Apalagi kami di Tangga Buntung, harus ada jagoannya. Kalau tidak, mamano. Kebetulan banyak jagoan yang taubat. Nah itu baru datang baru taubat. Pak Ustadz, insya Allah kalau ada apa-apa di sini ngomong baik sama aku. Wah, senang nian ngomong sama itu. Aman kalau sama itu. Aku tanya-tanya siapa dia nih? Mantan jagoan Ustaz. Wah, enaklah itu dakwahnya. 4 orang itu. Kemudian berkaitan dengan masjid. Nah ini subjektif saya Pak ya, bisa setuju boleh enggak. Buat para pensiunan ini Pak, saya perhatikan selama ngisi-ngisi pengajian baik di Palembang atau di Lampung terkait pensiunan nih Pak, pensiunan PNS atau pensiunan apa. Mohon maaf ya Pak, setahu saya orang kalau sudah pensiun tuh cepet nian struknya, cepet punya penyakit. Nggak tahu, mungkin karena biasa beraktivitas, tahu-tahu nggak ada aktivitas, lesu, cepet tua. Dia bahkan sebagian itu stroke dan lain sebagainya, dan terlihat tidak bisa berbaur dengan masyarakat karena mungkin selama ini kerjanya kan ngantor pulang, jadi nggak sempat lagi berbaur. Nah, sejauh saya memantau, komunitas paling sehat buat para pensiunan itu ngurus masjid, Bang. Jadi kalau Bapak di sini ada yang belum pensiun dan mau pensiun, begitu pensiun gabunglah sama wong masjid. Itu paling sehat, Pak. Di Poligon itu kalau tiap habis sholat subuh, Pak, tua-tua berkumpul, nah 20 orang baca Quran, pensiunan galau itu Pak. Memang kalau pensiunan itu komunitas yang paling sehat adalah ngurus masjid atau bergabung sama jamaah masjid, itu paling sehat. Saya perhatikan pagi-pagi ngaji, kaget ya, tadarusan sampai suruknya bareng. Setelah suruk ada yang bersepedahan mereka, ada yang jalan sehat. Enak nian suasananya itu Pak. Ya. Itu saran kami. Bahkan kemarin saya ngisi di Masjid Agung, itu Persatuan Purna Bakti Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Jadi mantan-mantan pegawai di Dinas Pendidikan lah Pak. Sudah berdiri berapa ya? 13 tahun apa kalau nggak salah. Saya kaget ketika saya dengar
mereka buat komunitas antara pensiunan, hatam Quran setiap bulan sekali, itu hataman Quran. Dan yang bikin saya kaget, mereka sudah membaca sholawat kepada Nabi. Jadi diprogramkan begitu Pak. Selama 13 tahun ini sudah bersolawat kepada Nabi Muhammad 96 juta kali. Sampai aku ngomong, coba jingok dulu nolnya itu. Kalau 96 ribu apa? Tidak Ustaz, 96 juta nih ya. Mak mana ngaturnya itu? Oh, ya ada skemanya itu Pak. Awal-awal dulu setiap orang diminta 100, masing-masing 100. Terus meningkat sampai 3.000, 4.000. 13 tahun. Totalnya sudah 96 juta. Sehat sekali komunitas yang begini, saling silaturahim. Nah, ini saran kami. Jadi dibuat para pensiunan bergabunglah. Jangan nguprak di rumah, atau nguprak Pak ngendep di rumah, cepet tuh sakit, katek gawe, gabunglah sama. Cuma ini juga jadi masalah ini di masjid-masjid. Biasanya, nggak biasanya lah, sering kali kalau mantan pejabat ngurus masjid ada yang disebut dengan power syndrome. Tahu Pak power syndrome Pak? Biasa jabat Pak, ngurus masjid cak punya dewe. Masjid itu kayak punya sendiri, nggak bisa dikasih masukan tuh, nggak bisa. Habis itu terlalu birokrat. Ada anak mudanya atau salah satu jamaahnya ngajukan, Pak Ketua kami nak ngada ke satu Muharram Mak Mano. Ya sudah, coba direkap dulu semuanya itu, berapa kebutuhan. Uang tuh nak tidak galak yang itu terlalu ribet itu. Sudah, ya sudah, berapa kira-kira? 1.000. Ini jamaahnya sudah, kita buat nasi kotak, kita buat snack 1.000. Sudah jalan. Ini nak suruh direkapnya dulu, suruh buat ini dulu, tanya harga, ramu, ndak jalan. Uang nak satu Muharram selesai. Mohon maaf Pak ya, saya perhatikan kalau ketua masjid mantan ketua kepala dinas, ndak jalan Pak. Ndak semua Pak ya, tidak semua. Tapi ku perhatikan di Lampung itu ada masjid Pak, mantan wali kota ketuanya. Jamaah nak pendapat ragu, takut, singkuh, dia ndak pacak didatangi. Kalau sekali mutuskan pacak ngebatalkan lewat telepon pula. Tolong batal ke bayi itu. Nah, batal ke bayi. Uang sudah rapat, sudah ini dia batal ke bayi lewat telepon. Ndak jadi itu Pak. Kenapa? Ada sindrom ngurus masjid. Jadi ngurus masjid itu kayak ngurus rumah sendiri, kayak kantong sendiri, dihitung-hitung dan lain sebagainya. Nah jadi kalau kita seorang PNS, mantan pejabat, kemudian ngurus masjid, kalau sudah masuk masjid ya semuanya hamba Allah. Hamba Allah, semuanya sama, kita berpendapat. Makanya ketika saya di Masjid Fajar Siddiq itu diminta sebagai penasehat, ya, penasehat agama. Pas pelantikan pengurus, saya diminta memberikan sambutan singkat waktu itu, ingat betul ya 3 tahun yang lalu. Apalah nasihat Ustadz katanya buat kami para pengurus baru. 2 yang kami sebutkan Pak, buat pengurus masjid. Sebetulnya bisa ditambah karena mintanya singkat. Apa? Ngurus masjid itu butuh ikhlas. Kalau enggak ikhlas berat sekali Pak. Apalagi netizennya kan banyak di luar sana Pak. Kurban banyak protes, kurban dikit protes. Ngadakan maulid protes, nggak ngadakan protes. Netizennya banyak nih, aduh baik komentarnya, aduh baik kurangnya kita itu. Nah kalau nggak ikhlas mental gitu. Yang kedua yang kami sampaikan, jadi pengurus masjid itu jangan baper. Tahu Pak baper Pak? Mudah kesinggung. Ada sebagian masjid itu hanya karena pendapatnya nggak diterima, laju nggak ke masjid lagi.
Banyak Pak. Misalnya nak ngadakan Muharram. Aku pendapat Mak Mano kalau yang ngisi satu Muharram ini Ustadz Reno baik. Misalnya. Ngasih pendapat Pak. Ditolak sama forum. Wih jangan ini baiklah. Sejak itu tidak muncul lagi di masjid. Baper namanya itu Pak. Namanya ngurus masjid ya. Kalau pendapatnya nggak diterima ya sudah. Kalau diterima alhamdulillah, enggak ya sudah. Mungkin ada pendapat yang lebih. Banyak Pak. Saya kenapa saya bisa cerita ini karena saya memang ngisi di masjid-masjid itu Pak. Tahu keluhan pengurus masjid itu. Saya tanya, "Loh mana Pak Haji itu? Kenapa enggak terjenguk lagi?" "Iya Ustaz. Kemarin tuh dia protes. Kami tidak tanggapi. Laju pindah masjid. Mending kalau pindah masjid. Tidak ke masjidnya itu nah yang sedih." Dan itu banyak Pak. Dan uniknya subhanallah ya, saya juga sangat menyayangkan. Hampir setiap masjid itu ada blok-blok begitu Pak. Sampai sholat pun yang sikos sebelah kanan, terus yang sikos sebelah kiri. Tidak mau. Ini bukan di Bank Raya. Kalau di Bank Raya ini alhamdulillah. Semoga bisa jadi contoh Bank Raya buat yang lain. Iya. Itu saja jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi jika di sini ada yang pengurus masjid, mungkin di masjidnya masing-masing, di kompleknya masing-masing, coba pantau dari 4 sosok tadi, sudah ada belum 4-4-nya? Kalau belum segera diisi, dicari. Insya Allah. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin 1 pertanyaan boleh kalau ada 1 atau 2. Pak Ketuanya langsung bertanya. Iya, silakan Pak Haji.